Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan selalu bersama dengan kita. Ada cerita yang menarik. Dulu ada dua orang raja dengan karakter yang berbeda. Yang satu itu zalim, selalu menindas rakyatnya, selalu menakut-nakutin rakyatnya, merugikan rakyatnya. Dia bertindak mementingkan diri sendiri tanpa melihat kesejahteraan rakyatnya. Sementara yang satu, raja yang adil, yang bijaksana, perhatikan kepentingan rakyatnya, menyayangin rakyatnya, mendoakan rakyatnya. Dan apapun yang dia lakukan yang menjadi pertimbangan pertama adalah bagaimana rakyatnya supaya sejahtera, supaya kehidupannya lebih baik. Suatu saat dua raja ini sakit parah dua-duanya itu. Kemudian karena seorang raja, maka tabib istana kemudian dipanggil. Dan tabib itu menyampaikan kepada raja itu bahwa ada obat, yaitu berupa ikan. Yang menarik adalah di daerah di mana raja yang zalim itu, ternyata ikan itu bukan musimnya. Tapi raja yang zalim itu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi obat kepada raja yang zalim itu. Atas doa raja yang zalim itu, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggiring ikan-ikan yang belum waktunya kemudian ke daerah pantai sehingga bisa ditangkap dan kemudian diberikan kepada raja yang zalim itu, sehingga dengan obat ikan itu maka raja yang zalim itu sembuh dan sehat, sehingga terus menjalankan kekuasaannya, tapi tetap zalim, tetap merugikan rakyatnya. Sementara raja yang bijaksana itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disembuhkan dari penyakitnya. Dan di daerah raja yang adil dan bijaksana itu, ikan itu sesungguhnya musimnya. Tapi kemudian Allah perintahkan malaikat kemudian untuk menjauhkan ikan-ikan itu, sehingga raja tidak memperoleh obat dan akhirnya meninggal dunia. Melihat dua kejadian yang berbeda, di mana raja yang zalim itu berdoa kepada Allah, kemudian dengan doanya menggiring ikan-ikan sehingga bisa menjadi obat dan raja itu sembuh. Sementara raja yang adil dan bijaksana ketika berdoa malah kemudian ikan-ikannya dijauhkan sehingga menghembuskan nafas yang terakhir dan meninggal dunia. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa yang terjadi sesungguhnya? Mengapa raja yang zalim ketika berdoa jenengan kabulkan doanya sehingga sembuh, sementara raja yang adil dan bijaksana itu tidak jenengan kabulkan doanya sehingga orang itu wafat dan meninggal menghadapmu?" Kemudian Allah menjelaskan kepada malaikat itu, "Wahai malaikatku, raja yang zalim itu walaupun dia zalim, tetapi dia juga punya kebaikan. Makanya ketika dia berdoa kepadaku, maka saya balas kebaikan-kebaikannya itu. Sehingga nanti ketika menghadapku, dia tidak membawa kebaikan, tapi membawa seluruh dosa dan kedalimannya. Tapi sebaliknya, raja yang adil dan bijaksana itu
walaupun dia itu baik, maka dia juga punya kekurangan, dia juga punya kesalahan. Maka saya tidak kabulkan doanya, sehingga penyakit itu akan menjadi penebus dosanya, sehingga ketika menghadap kepada saya, dia habis kejelekannya dan dia hanya membawa kebaikan, dan saya balas keduanya di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Allah mempunyai maksud yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Lalu kadang muncul pertanyaan, kita kan mesti berdosa tuh, kita kan mesti punya salah. Apakah nanti sebelum meninggal kita juga akan sakit supaya dosa-dosa itu kita habis, dan ketika kita menghadap kepada Allah nanti bersih dosa kita? Saya kira tidak seperti itu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya dicontohkan oleh beliau Rasulullah, beliau meskipun tidak punya dosa itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah itu sebanyak 100 kali. Kita sebagai umatnya tidak akan lepas dari salah dan dosa. Tetapi atas kasih sayang Allah, bertaubatlah dan mengakulah dosa-dosa kita. Perbanyak baca istighfar, sehingga kesalahan kita akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama kita mengajarkan kepada kita, ketika selesai sholat menghadap Allah, perbuatan baik, kita pun disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita meniru beliau Rasulullah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya cukup kita yang minta ampun, tetapi mintakan ampun juga orang tua kita, guru-guru kita, kemudian saudara-saudara kita, dan jangan lupa para leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun kita, saudara, guru, keluarga, dan para leluhur-leluhur kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.